Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas ya emiten asuransi ya, Tugu. Ini request dari temen member Investor Happy ya yang DM saya. Oke, kita akan bahas ini ya, emiten namanya Tugu. Untuk teman yang mau request silakan aja nanti tulis di kolom komentar ya. Oke, kita disclaimer dulu ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, Tugu atau asuransi Tugu Pratama Indonesia. Nah, ini fakta menariknya, ini ternyata Tugu tuh ini ya, pengendalinya Pertamina ya ternyata ya, pengendalinya Pertamina. Hampir pegang 5,85 ya persen ya, terus pemegang saham lainnya 40%, ada UIP ya, ADIP, dan Samsung Fair and Marine Insurance ya, sekitar 5% ya. Dan pengendali lainnya nih, ada Pak Emil, Hakim, Saiful Azhar, dan lain-lainnya. Ini untuk Tugu ya, untuk emiten Tugu. Kita lihat untuk listingnya, IPO listing di 3.850 ya. Jadi nanti kita lihat apakah ada stock limit enggak. Ini cukup tinggi ya. Kita lihat IPO-nya aja di 3.850. Nah, dan harga saat ini masih di 1000-an. Oke, kita lihat untuk ini laporan keuangan ini masih pakai triwulan 1. Coba lihat triwulan 2 belum muncul ya. Kuartal 2-nya belum muncul, dan baru ada kuartal 1. Oke. Kita lihat untuk Tugu. Nah, ini ya. Nanti teman kalau mau lihat laporan keuangan di sini dibaca dulu ya. Takutnya nanti disajikannya dalam bentuk apa gitu. Di sini kan cuma 8 miliar ya, padahal ini ada disajikan dalam bentuk ribuan. Jadi nanti tinggal ditambah 03 ya. Nah, 03 tambahin. Kalau jutaan nanti tambah 06. Kalau dolar tinggal dikali dolar. Oke, kita lihat ya. Untuk asetnya Tugu gede ya. Hampir 20 triliun ya ini. Dengan liabilitasnya 11 triliun, jadi yang separohnya lah ya. Untuk asetnya ya masih aman lah. Asetnya gede ya. Untuk ini asuransi ya, perusahaan asuransi, asetnya dengan 20 triliun untuk asetnya, dengan liabilitasnya 11 triliun, jadi separohnya ya masih aman lah. Jadi DR-nya ya 0,5 ya, atau 50%. Nah, kita lihat untuk ini ekuitasnya jadi tinggal 9 triliun ya, karena ini 11 ini kurang ya, atau 11 miliar ya, benar 11 triliun kurangin ini jadi tinggal 9 triliun untuk ekuitasnya. Nah, kita lihat untuk pendapatan. Kalau kita lihat pendapatan ini naik ya, hampir 200 miliar untuk premi bruto ya. Kalau kita bandingin dengan 2001 ini ya 1,9 triliun, dan ini naik ke 1,2 triliun untuk pendapatan premi. Dan ini untuk total pendapatan sekitar ini ya, kalau untuk bersihnya ini dikurangin lain-lainnya ini sekitar dari 700 miliar ya, 700 miliar ini malah turun ya, karena ada beban komisi yang cukup tinggi ya. Ini ada 100 nih ya, ada penurunan cadangan antara premi ini sekitar 100 miliar ya, di sini ya 102 miliar, dan kurangi beban emisi juga. Nah, jadi tinggal 620 miliar ya. Jadi ini kalau untuk pendapatannya turun ya. Sebenarnya untuk pendapatan preminya naik, cuma ada ini ya, penurunan cadangan atas premisi. Jadi sekitar 711 miliar turun ke 620 miliar. Nah, ini untuk beban. Kita lihat untuk bersihnya aja. Untuk bersih berjalan ya, ini ya, tahun berjalan sekitar turun jadi 71 miliar ya. Kalau kita bandingin tahun lalu ada 136 miliar ya untuk pendapatan. Nah, untuk IPS-nya ya turun hampir separuh ya guys ya, karena memang dari 100 ini ya, untuk total semuanya sekitar 85 miliar ya untuk total pendapatan semuanya. Kalau kita bandingin tahun lalu tuh 146 ya, jadi turun hampir separuh ya, 146 turun ke 85 ya.
80% lah penurunan. Jadi ya tinggal dari 36, IPS-nya dari 36, kalau kita bandingin tahun lalu di 74 ya, separuh lah untuk penurunan ya. Kita lihat untuk cash flow-nya biar nggak kekomplain teman-teman. Nah, untuk cash flow-nya ini masih positif ya, dari minus 80 miliar udah positif ke 58 miliar ya untuk cash flow operasional. Untuk cash flow investasi ini malah bocos ya, dari 23 miliar naik ke 154 miliar. Untuk arus pendanaan juga sama, ada 34 miliar ya, untuk minusnya hampir naik 2 kali lipatnya ya. Jadi untuk kas secara kas akhir tahun masih positif ya, di 414 miliar. Kalau kita bandingin tahun lalu ini naik ya hampir 100% ya, dari 201 miliar naik ke 414 miliar. Jadi masih aman ya cash flow kas ini ya, cash flow operasional aman guys ya. Nah, untuk pendapatan ini turun ya hampir separuh ya. Untuk toko pendapatannya ya turun 80% atau 70%an ya, cuma masih bukan hasil ya untuk toko ini. Cuma kalau kita lihat ini pendapatannya turun. Untuk segi aset masih aman ya untuk likuiditasnya, jadi separuh ya untuk likuiditasnya, hampir separuh dari asetnya. Oke, dari segi fundamentalnya masih lumayan baik lah ya, cuma pendapatannya turun ya. Jadi kalau mau ngejar ini ya, dan ini Tugu ini juga rajin bagi dividen ya, ini bagi dividen ya, 27 bulan 5 juga bagi dividen nih ya. Jadi bulan Mei ya kebanyakan, ini bulan 7, ini bulan 5 ya, 24, 5, 21, ini 27 bulan 5. Jadi nanti kemungkinan Mei ya, jadi nanti untuk teman-teman yang dividen hunter ya siap-siap di bulan Mei ya. Ini saya rajin take dividen guys untuk emiten Tugu ini. Nah bagus ya, dari segi fundamental sebenarnya masih aman ya, masih bukan profit ya, walaupun kita bandingin per kuartal tadi turun ya hampir 80%an ya untuk penurunan. Jadi tinggal nanti lihat di kuartal kedua apakah nanti akan turun apakah naik ya. Dan dari segi shareholdernya menarik ya, ada Pertamina di situ ya. Nah, ini harganya kan harga EPO di 38,5 ya di sini ya. Harga EPO-nya lumayan tinggi guys. Dan ini nggak ada stock split loh, belum ada stock split ya. Jadi memang masih harga di situ ya. Mungkin teman yang beli pas EPO ya, harganya di atas ini ya. Dan saat ini harga sedang di arah sini ya. Di harga berapa ini? Di 1320 ya. Nah, 1320 masih 1300 ya 20 ya. Dan untuk supportnya kalian lihat ini ada support di sini ya. Ini support dari 26 Oktober ya. 2020 guys, 2020, dan ini di 2022 ya. Udah setahun lebih belum kejebol ya. Jadi ini bisa jadikan supportnya untuk kita ya kalau mau entry di sini ya. Sekali lagi kalau mau entry di sini ini ada di 1280 ya. Jadi untuk kesininya harga di sini kalau mau nunggu di sini masih ada sekitar 7% ya, masih ada 7% kalau menunggu di area sini. Nah, ataukah ini jadikan SL, ini mau entry ya silakan ya. Tadi kerugian sekitar segitu ya, kalau jebol di area situ hampir 7%an apa sampai 8% lah ya. Dan saat ini harga udah kita lihat ya, ini bikin lower shadow, jadi artinya tadi ada tekanan beli ya, walaupun tadi setelah turun ada tekanan beli, tinggal nanti dipantau aja. Dan ini udah berapa hari ya, berapa kali ini bikin udah naik ya, naik tadi sempat turun tapi ada tekanan beli, akhirnya bikin lower shadow. Tinggal kita pantau ya besok seperti apa. Dan bagusnya di Tugu kan fundamental cuman bagus ya, pemegang sahamnya juga bagus, ada Pertamina. Dan di sini kemungkinan pegawai Pertamina pakai asuransi ini juga kan, jadi udah nggak nyari udah bagus ya. Jadi dari nasabah Pertamina pasti banyak ya. Ini ya sering bagi dividen juga secara fundamental juga lumayan ya, walaupun pendapatan tadi turun tapi masih tetap mendapatkan masih ada bukan laba guys ya, walaupun turun. Dan harga mendekati supportnya ya. Di area sini support terkuat ya selama hampir
dari Oktober ya 2020 sampai saat ini ya hampir ini ya setahun setengah Mas, lebih ya. Nah, oke, kalau tertarik ya silakan dimasukin wishlist teman-teman ya. Kalau tidak tertarik ya abaikan saja ya untuk emiten ini ya, Tugu Asuransi Tugu Pratama. Oke, kita coba lihat untuk bandarmologinya ya. Ini setelah ya kita lihat untuk sebulan dulu ya. Kita lihat sebulan. Ini cukup lumayan volatile ya guys. Kalau kita lihat ini sering naik-naik ya. Dari sini dulu. Ya, ini ada RF ya. Ini udah ada akumulasi dari, kalau kita lihat sebelah nih ada RF, TP oke ya. Average-nya di 1382. Masih di arah sini ya, 1382. Nah, di arah sini. Nah, untuk sebulan ya, kemungkinan kalau kita tarik lebih jauh akan lebih tinggi ya. Karena ini udah jatuh gini dan ini udah low-nya ya. Low-nya dari kejatuhannya ini ya, dari hampir awal tahun ya, awal tahun turun terus sampai saat ini ya. Ini low-nya ya. Nah, menarik sebenarnya, udah turun lumayan jauh ya. Apalagi kalau kita bandingkan dari IPO-nya di 38 ini ya. Ini Tugu ya. Ini IPO-nya di 3850. Sangat tinggi guys ya. Penurunannya. Nah, oke guys, untuk emiten Tugu kurang lebih seperti untuk analisanya. Segi fundamental aman ya. Walaupun untuk penurunan di kuartal 1 ini turun. Segi teknikal ya ada support terdekat di area ini ya, di 1200 ya, 1200-an ya. Dari situ kalau mau terdekat ya ini udah mantul ya, apakah mau enter di sini jadikan support ya silakan ya. Karena ini cuma belum ke ini ya, ke tes lebih, baru tes kedua kali ya, 2 kali baru dites. Ini ya, belum ya, baru ke tes 2 kali, belum sekuat ini ya. Ini udah berapa kali ini. Nah, dari kita lihat fakta menariknya, pemegang sahamnya Pertamina dan EPO pertamanya tuh di 3850 ya. Jadi menarik ya. Ini mau tak bikin ini dulu, alert dulu, barangkali nanti harganya di bawah diskon di 1200 san. Nah, kemungkinan kayaknya berat sih guys, karena udah 3 hari naik tadi, kemungkinan akan menuju ke atas ya. Kemungkinan, cuma nggak tahu ya, kita nyari harga yang diskon aja segini. Nah, jadi nanti ketika ini bunyi, nah kita akan cuan ya. Nggak cuan juga sih, maksudnya ketika bunyi ya kita dapat harga sesuai target kita ya. Kemarin aku ada MITI Nelly ini lumayan ya, dapat harga yang di bawah. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan atau request silahkan aja ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.